Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bicara mengenai tiga hal sekaligus, yaitu tentang cara menyusun masalah, cara menentukan tujuan, dan cara menjelaskan manfaat penelitian. Nah, sebelumnya saya tunjukkan terlebih dahulu usulan penelitian. Itu kalau sifatnya kuantitatif, yang pakai survei gitu ya, maka model eh, daftar isinya seperti ini. Jadi yang pertama tentunya pendahuluan. Nah, tentunya semua jenis penelitian, pendahuluannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada latar belakang yang menceritakan apa sih yang saat ini sedang terjadi, kemudian nanti akan bisa menyusun, mengarahkan pendapat orang agar paham kenapa penelitian ini diperlukan. Kemudian setelah mengerucut menjadi rumusan masalah. Setelah tahu permasalahannya apa, setelah tahu gejala-gejala yang terjadi saat ini, perkembangan saat ini seperti apa dalam latar belakang penelitian, maka dirumuskan masalahnya apa. Masalah itu kita ketahui pada pertemuan sebelumnya adalah suatu perbedaan antara kondisi yang ideal dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi ada perbedaan, ada kesenjangan antara dua hal tersebut. Dan setelah itu kita menyatakan tujuan penelitian, untuk apa penelitian ini dilakukan. Kemudian kita sampaikan mengenai manfaat penelitian. Apa sih yang kita peroleh dari penelitian ini, baik dari sisi, katakanlah dari sisi pengembangan teori atau akademis, maupun bagi perusahaan yang diteliti, maupun misalkan untuk peneliti sendiri. Kemudian yang berikutnya, pengembangan teori dan hipotesis. Nah, ini untuk kuantitatif ya. Karena Anda kan sudah ada teori sebelumnya dalam kuantitatif, lantas Anda menguji teorinya. Nah, tentunya dari teori itu ditarik hipotesis atau perkiraan-perkiraan yang akan diperoleh sebagai hasil penelitian. Kemudian dari hipotesis itu, maka Anda mulai menjelaskan landasan teorinya. Apa teori yang mendasari berbagai variabel yang ada di dalam penelitian tersebut. Kemudian Anda jelaskan kerangka konseptual penelitiannya. Kemudian juga disematkan juga hasil penelitian terdahulu. Nah, hasil penelitian terdahulu itu bisa saja urut mulai yang lama ke perkembangan yang terbaru, sehingga kita bisa melihat bagaimana proses perkembangan penelitian-penelitian yang ada. Atau boleh juga misalkan diambil yang justru yang paling baru 5 tahun terakhir, misalkan juga boleh. Tergantung tentunya topik penelitiannya. Kemudian Anda kemukakan hipotesisnya. Sebetulnya ini bisa jadi satu dengan kerangka konseptual. Kemudian Anda sampaikan model penelitian seperti apa. Anda gambarkan ada variabel A mempengaruhi variabel B, dimoderasi oleh variabel tertentu, dan seterusnya. Anda jelaskan di bagian itu. Kemudian setelah itu Anda menjelaskan metode penelitian. Bagaimana cara saya membuktikan suatu hipotesis. Nah, pertama pendekatan penelitian apakah dia kuantitatif atau kualitatif, dan objek dan subjek. Objek itu ya katakanlah kalau dalam suatu perusahaan kayak yang diteliti suatu perusahaan gitu ya, objek itu perusahaan itu. Misalkan Tokopedia, objeknya itu Tokopedianya. Kemudian subjek penelitian itu orang-orang yang nanti akan diminta data, baik berupa wawancara ataupun berupa survei. Kemudian tentang teknik pengumpulan data. Cara Anda mendapatkan data tersebut, apakah dengan langsung datang ke lokasi, kemudian melakukan observasi kondisi real di lapangan, ataukah nanti Anda juga datangi manajernya, Anda lakukan wawancara, atau Anda tidak datang, tapi Anda menyebarkan kuesioner misalkan. Kemudian populasi dan teknik sampling. Nah, populasi itu keseluruhan orang-orang yang bisa dianggap sebagai bagian dari penelitian. Kalau Anda meneliti tentang Tokopedia, berarti semua orang yang katakanlah pernah menggunakan Tokopedia, misalkan ada jutaan, mungkin puluhan juta orang gitu ya.
Kemudian Anda melakukan teknik sampling. Nah, karena tidak mungkin populasi yang utuh yang sekian juta orang itu diteliti semua, nah, maka Anda memilih saja sebagian. Tapi sampelnya yang sebagian itu namanya sampel-sampelnya itu harus bisa dengan baik mewakili populasi atau keseluruhan orang-orang yang menjadi bagian sebetulnya dari pembeli Tokopedia misalkan tadi itu. Tapi samplingnya itu berarti harus ada metodenya. Apakah Anda random random sampling, ya tentunya dengan acak, atau misalkan Anda melakukan purposive sampling, ya katakanlah uh, orang dari khusus yang ada di kampus, misalkan usia sekian sampai sekian berapa kali melakukan ambil Tokopedia atau convenience sampling. Berarti ya Anda eh, misalkan survei tentang suatu toko ya, Anda ya duduk di depan toko itu, ketika ada orang keluar dari toko, maka Anda wawancarai atau Anda beri kuesioner ya agar mudah convenience itu kan mudah ya. Kemudian Anda jelaskan definisi operasional variabel. Nah, dalam penelitian Anda, katakanlah misalkan kepuasan pelanggan. Mungkin kepuasan pelanggan dalam konteks penelitian Anda akan berbeda dengan kepuasan pelanggan pada penelitian yang lain. Karena yang Anda teliti adalah pengguna e-commerce, maka kepuasannya akan berbeda dengan kepuasan uh, user dari bank yang memang datang langsung ke dalam cabang bank tersebut, misalkan tentu akan berbeda yang dinilai kepuasannya. Nah, uh, Anda pakai definisi yang mana? Anda pakai penjelasan mengenai variabel yang mana, indikatornya apa atau penunjuk dari variabel tersebut, kemudian juga dari siapa, kalaupun nanti ada kuesioner, kuesionernya misalkan Anda mencuplik dari mana. Kemudian ada uji kualitas instrumen. Ini terkait dengan analisis statistik yang Anda lakukan, termasuk teknik analisis data. Apakah misalkan dengan SPSS atau PLS atau AMOS misalkan. Kemudian Anda jelaskan daftar pustaka. Ini masih tentunya belum lengkap. Belum merupakan satu penelitian utuh karena baru merupakan usulan penelitian. Kalau dalam hasil penelitian tentunya nanti akan ada laporan eh, apa yang diperoleh datanya, kemudian analisis datanya tersebut dan seterusnya itu Anda masukkan di dalam laporan penelitian. Tapi karena ini baru usulan penelitian maka akan jauh lebih sederhana. Oke, kemudian yang pertama, jadi Anda katakanlah sudah menjelaskan latar belakang. Dan Anda sudah mulai, kalau kita balik lagi ke sini, di sini ada latar belakang, Anda sudah tahu apa yang menjadi permasalahannya dan Anda rumuskan secara lebih eksplisit eh, rumusan masalahnya. Dan kemudian kalimat yang digunakan yaitu kalimat tanya. Dan tentunya harus sinkron semuanya, ini penting sekali, antara judul yang Anda berikan dengan masalah, dengan tujuan, dengan hipotesis, dan tentunya alat analisisnya juga harus sesuai dengan tujuan kita. Nah, kemudian masalah penelitian itu pendek aja, satu atau dua kalimat, tapi bukan kalimat yang bisa dijawab dengan ya atau tidak. Jadi bukan berarti apakah A sama dengan B, ya, itu kan bisa ya atau tidak, tapi dia harus lebih luas dan nanti harus bisa diuji dalam bentuk hipotesisnya. Sehingga kalimatnya itu misalkan berupa hubungan antara variabel satu dengan yang lain, misalkan hubungan pengaruh misalkan, atau membandingkan, komparasi misalkan. Kemudian contohnya, misalkan untuk masalah, apakah kebahagiaan di tempat kerja mempengaruhi keinginan untuk bekerja di dalam organisasi? Ya, ini tentunya ya kalau hanya sekedar asal-asalan bisa jawab ya, tapi bukan itu yang dicari. Tapi
Tapi yang kita cari itu nanti bagaimana dia mempengaruhi. Kemudian kira-kira apa saja yang mempengaruhi, misalkan seperti itu. Oke, kemudian apakah bagian di tempat kerja mengaruhi keterikatan kerja atau employee engagement karyawan dan seterusnya. Ini semuanya merupakan contoh-contoh permasalahan yang sifatnya kausalitas, apakah A mempengaruhi B. Oke. Kemudian dalam konteks keuangan, nah misalkan apakah ada konflik keagenan. Nah, yang berikutnya, kalau tujuan penelitian menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari riset yang dilakukan. Untuk apa sih dilakukan riset itu? Dan tentunya harus relevan dengan judul masalah dan sebagainya tadi. Kemudian contoh tujuan, nah, kalau tadi kan pertanyaan, apakah ini mempengaruhi ini? Nah, kalau tujuan itu pakai menguji, eh, tujuannya untuk menguji pengaruh ini terhadap ini. Nah, pengaruh A terhadap B misalkan. Kalau tadi kan apakah A berpengaruh terhadap B? Ini menguji pengaruh A terhadap B. Sederhana saja. Nah, kalau untuk keuangan agak beda, menguji pengaruh gitu ya, istilah yang digunakan. Kemudian manfaat penelitian ini akan banyak perspektifnya. Ada manfaat bagi ilmu, bagi pengembangan teori, bagi pengembangan akademik itu misalkan, ada juga yang manfaat untuk yang diteliti. Perusahaan yang diteliti nanti akan mendapatkan manfaat apa? Dan tentunya harapannya kita memberikan hasil laporan kita kepada mereka juga. Kemudian manfaat bagi riset itu sendiri. Jadi agar tahu misalkan kesalahan apa yang kita lakukan atau kekurangan apa dari penelitian kita dan nantinya kita bisa mengusulkan, merekomendasikan nantinya kalau melakukan penelitian lagi sebaiknya tempatnya jangan di sini, tempat lain atau diperluas lagi atau misalkan ditambah variabel tertentu karena ini belum diteliti variabel yang lain ini misalkan seperti itu. Oke. Nah, itu eh, tiga hal sekaligus yang kita bicarakan tentang masalah penelitian, tentang tujuan penelitian, tentang manfaat penelitian. Dan tentunya semuanya, seluruh bagian-bagian dari penelitian tersebut harus saling mendukung dan konsisten dan sinkron. Demikian uraian kita pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.